Bersama dengan Ibu Ika, dalam sesi kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang pendidikan karakter. Apa sih karakter itu? Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Apa fungsinya? Kita pelajari 3 hal. Yang pertama, mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur, aneka budaya di Indonesia. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional, siap bersaing. Kemudian tujuannya apa? Yaitu membangun generasi bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Terus, karakter apa saja yang harus ada dalam diri semua peserta didik? Ada 18 karakter. Apa saja ya? Mari kita cek. Yang pertama, religius, yaitu sikap ketaatan dan kepatuhan terhadap agama yang dianutnya, serta memiliki toleransi terhadap agama lain. Nah, saat PJJ daring seperti kita alami sekarang, bagaimana menumbuhkan religiusnya? Tetap bisa dilatihkan. Setiap hari, di awal dan di akhir pembelajaran setiap mapel, akan ada doa bersama. Baik itu dipimpin oleh guru maupun oleh siswa secara bergiliran. Ikutilah dengan sikap berdoa yang baik dan benar dengan hati yang tulus. Karakter yang kedua, jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Nah, contoh nih, tugas-tugas PJJ daring dikerjakan sendiri, bukan sekedar menyalin dari teman, tetapi merupakan hasil jerih payah dan usahamu sendiri untuk mengukur pemahaman dan kemampuan diri. Karakter yang ketiga, toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Nah, contohnya bagaimana nih saat PJJ daring toleransinya? Nah, kita bisa melatih toleransi, memperlihatkan toleransi saat berada di dalam grup Telegram kelas dengan cara menghargai teman dan guru, dengan selalu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bila ada pertanyaan yang mau disampaikan, gunakanlah kalimat tanya dan tanda baca yang benar. Hindari penyingkatan kata supaya tidak salah persepsi. Kemudian karakter yang keempat, disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap peraturan dan norma yang berlaku. Nah, saat PJJ daring, bagaimana cara kita membuktikan diri bahwa kita adalah siswa yang memiliki disiplin tinggi? Mudah, buktikan ya. Lakukan. Bangun pagi, mandi, sarapan, tanpa perlu menunggu orang tuanya, tapi bisa mengatur alarmnya sendiri atau alarm tubuhnya. Kemudian jam 7 isi presensi kehadiranmu di grup Telegram kelas masing-masing. Nanti akan ada Bapak Ibu wali kelas yang membantu membagikan absen robot namanya. Kamu klik sebagai bukti kamu sudah bangun dan siap belajar hari itu. Kemudian selama jam pelajaran wajib standby mengikuti semua kegiatan yang dipandu oleh Bapak Ibu guru di grup Telegram. Tidak sekedar absen kemudian tidur lagi, tapi ikut berproses dari awal sampai akhir. Jelas ya? Karakter yang kelima, kerja keras. Kerja keras, kerja cerdas, yaitu
Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Hadir dan ikuti proses PJJ via Telegram kelas. Tugasnya dikerjakan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan di dalam grup Telegram, kamu antusias menjawab. Kalau ada catatan, salin dengan rapih. Kemudian kalau diminta mengirimkan jawaban, kirimkan tepat waktu. Kemudian karakter yang keenam, kreatif, yaitu selalu mencari alternatif penyelesaian suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Artinya apa? Tidak menyerah kalah ketika menghadapi suatu masalah. Contoh, bila ketinggalan materi catatan saat PJJ, apa yang harus siswa lakukan? Boleh japri Bapak Ibu gurunya? Boleh. Tapi kalau misalkan ada teman yang bisa dimintain tolong untuk mengirimkan kembali pelajaran hari itu, lebih baik lagi. Karena pastinya ketika kita bertanya sama teman, teman memberikan kita materinya sebagai pembelajaran, berarti keduanya sudah sama-sama belajar. Nah, ini disebut dengan kreatif. Jadi tidak hanya mengeluh ya ketinggalan, tapi tanpa usaha. Karakter yang ketujuh, mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas tanpa mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Maksudnya gimana mandiri ini? Ya jelas bahwa tugasmu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab orang tua atau tanggung jawab guru untuk menagih. Jadi kalau punya misalkan PR, segera dikerjakan, segera dikumpulkan. Bila perlu, selalu update, lapor ke Bapak Ibu gurunya. Pak, Bu, saya sudah mengirimkan ya. Nah, itu membantu meringankan Bapak Ibu guru ketika memasukkan penilaian ke daftar nilai. Jangan tunggu-tunggu disuruh orang tua atau tunggu-tunggu ditagih guru, karena pastinya itu akan mengurangi penilaian. Jadi tunjukkan bahwa dirimu adalah pribadi yang mandiri, tanpa perlu pengawasan 1x24 jam dari orang tua. Kamu bisa mengikuti PJJ daring dengan baik. Sekarang karakter yang ke-8, demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Nah, contoh pelaksanaan demokratis kalau di sekolah kita ini adalah pemilihan OSIS. Walaupun PJJ daring, kita tetap melaksanakannya secara virtual. Nah, wujud dari demokratis di kelas bagaimana? Nah, kalau di kelas Telegram kita secara online, kamu berani bertanya, berani memberi jawaban. Kemudian yang ke-9, karakternya adalah rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Nah, rasa ingin tahu ini harus berkonotasi positif. Nah, jadi tempatkan rasa ingin tahumu di tempat yang sebenarnya supaya menghasilkan sesuatu yang baik dan benar. Karakter yang ke-10, semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nah, seperti apa ini contohnya dalam kehidupan kita? Semangat kebangsaannya. Oke, kalau misalkan lagi ada apel, lagi ada upacara, dengan sikap siap sempurna, ikut menyanyikan Indonesia Raya dengan gagah, dengan sikap yang baik, dengan penuh hormat. Gitu ya. Yang ke-11, karakternya adalah cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bersikap, berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Wujudnya seperti apa ya? Yaitu hal sederhana. Kamu beli produk-produk dalam negeri. Kamu nyanyikan lagu-lagu daerah Indonesia. Kamu cintai musik-musik khas Indonesia.
Karakter yang ke-12 menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Buktinya apa, Bu? Yap, nilaimu tuntas dengan usaha belajarmu sendiri. Terus kalau ada temannya yang dapat prestasi, dapat peringkat, hargai itu sebagai usahanya. Ucapkan selamat dan semangati dirimu bahwa kamu dan dia sama. Sekolahnya sama, gurunya sama, bukunya sama, belajarnya sama, maka prestasinya pun harusnya bisa sama. Karakter yang ke-13, bersahabat atau komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Wujudnya seperti apa? Ramah, berteman dengan semua orang, tidak ada kalimat-kalimat bully dalam bentuk apapun. Nah, semuanya harus mendatangkan rasa aman dan nyaman untuk semua orang, sehingga semua suasana yang tercipta adalah suasana persahabatan. Bahwa saya ada untuk teman saya, bahwa teman saya ada untuk saya. Kami akan bersama-sama berteman, bersahabat, belajar, dan sukses bersama. Karakter yang ke-14, cinta damai, yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran kita. Pernah nggak ya kamu ngangenin temenmu? Kok dia belum datang sih? Gitu kan. Jadi kehadirannya ditunggu. Kenapa? Karena kalau dia ada tuh kayaknya suasana jadi ceria, gitu kan. Nah, ini adalah ciri orang yang cinta damai, bahwa kehadirannya dinantikan. Nah, kamu juga mau dong ya bahwa kehadiranmu itu dinantikan, dirindukan oleh teman, oleh guru. Nah, salah satu kunci sukses untuk menghadirkan karakter cinta damai adalah rendah hati. Kemudian karakter yang ke-15, gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Apa itu kebajikan? Ada yang tahu? Ya, kebaikan hati ya. Nah, di SMP Budi Mulia nanti setiap hari di awal pembelajaran kita ada kegiatan literasi bersama. Nah, gunakan ini untuk mengasah diri, melengkapi pengetahuan. Nanti setiap kamu juga akan diberikan akses untuk digital perpustakaan yang ada di sekolah kita. Bisa membaca banyak buku di sana, gratis. Bukunya bagus-bagus. Ibu Ika sudah masuk dan sudah baca beberapa. Dengan banyak baca, kita menjelajahi ada apa saja di belahan dunia mana saja. Walau badan kita di rumah saja, tetapi kita bisa mengakses pengetahuan, bisa mengetahui banyak hal di luar rumah kita dari kegiatan membaca. Yang ke-16, karakternya adalah peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Nah, ini sangat mudah dilakukan di rumahmu. Mulai dari halaman rumahmu, tanami, pupuk, siram, sehingga akhirnya mendatangkan suasana asri di sekitar tempat tinggalmu. Sapu, bersihkan rumahmu sehingga aman dan sehat untuk seluruh warga rumah. Karakter yang ke-17, peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Nah, mulai dari lingkungan terdekatmu. Di rumah ada orang tua, ada kakak, ada adik. Ringan tangan membantu pekerjaan yang ada di rumah. Jangan nunggu disuruh, apalagi nunggu papa atau mamanya marah-marah. Bantu pekerjaan di rumah.
Mencuci piring kah? Menyapu mengepel kah? Membantu siapkan sarapan kah? Mengambilkan minum? Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Nah, kemudian beres dengan lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Kamu bisa lirik tetangga kiri, kanan, atau depan, belakang. Adakah yang sedang membutuhkan pertolongan kita, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Butuhkah mereka dibantu? Bisakah kita membantu? Kalau bisa, lakukan. Ajak bersama dengan orang tua. Karakter tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan. Nah, karakter ini sungguh sangat penting ada dalam dirimu. Ketuntasan belajarmu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab orang tua, bukan juga tanggung jawab guru. Orang tua dan guru hanya sebagai fasilitator mengantarkan kamu menuju suksesmu. Tapi yang berproses adalah kamu. Maka kerjakan tanpa menunggu disuruh-suruh. Lakukan apa yang menjadi kewajiban seorang pelajar. Lakukan apa yang menjadi kewajiban seorang anak di rumah. Lakukan apa yang menjadi kewajiban seorang umat beragama dari rumah. Nah, 18 karakter yang tadi sudah kita bahas bersama akan menjadi bagian dari kehidupanmu ketika kamu memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakannya, tahu membedakan mana yang benar, salah, baik, buruk. Maka itu perkaya pengetahuan. Kemudian dia akan bertumbuh dalam dirimu ketika ada perasaan untuk mau melakukan. Dan yang terakhir, mau melakukannya dalam bentuk tindakan, action. Nah, anak-anak, paparan materi tentang pendidikan karakter sampai di sini. Harapan Ibu, semua anak-anak dapat bertumbuh menjadi pribadi-pribadi super. Kita akhiri dengan menyanyi bersama lagu dengan judul Kerendahan Hati. Kita nyanyi bersama-sama ya. Saat orang memuji aku hebat, 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 bukan sombong, tetap menjaga sikap. Saat orang menunjuk aku salah, 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 bukan marah, say thank you, minta maaf. Bertemu teman ucap salam, beri senyum dan menyapa. Ku belajar rendah hati, oh teman. Ku tak mau pintas jalan, pertolongan ku terima. Ku belajar rendah hati, oh teman. Kita bertemu dalam kesempatan lain. Terima kasih. Salam sehat berkarakter.